Mas, rating saya turun di 4,5. Butuh berapa review buat penari ratingnya ke 5 lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Vlogger. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit memberikan jawaban dari pertanyaan di awal tadi, yaitu teman-teman bisa memperbaiki ratingnya balik lagi ke 5 asalkan teman-teman itu sudah mendapatkan reviewnya itu mungkin sangat banyak sekali teman. Jadi kalau misalnya sistem pembuatan Piper itu minim 4,96, jadi rating itu bisa balik lagi ke 5 asalkan teman-teman itu punya 23 review bintang 5 semua. Jadi yang ada nanti klien yang berikutnya itu selama klien yang berikutnya di masa depan nanti itu memberikan 23 review dan harus semua bintang 5 teman. Itu nanti teman-teman bakal balik lagi misalnya ratingnya tadi dari 4,5 itu ke rating 5. Nah kemudian kalau saya berpesan itu lebih baik teman-teman jangan mikirin yang namanya rating, apalagi mengharapkan rating 5 sempurna, karena kita bisa dapat rating keseluruhan di atas 4,5 aja, dari 5 jauh itu udah bagus teman-teman. Nah rating yang sudah diberikan bayar itu nggak bisa diedit lagi teman-teman ya, teman-teman ketahui. Untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa baca di sini. Meskipun dari pihak bayar saya pernah berbicara tidak sengaja dikasih rating 1, tapi tetap saya biarkan apa adanya. Saya pernah kayak gitu teman, bahkan ada yang dikasih cuman 2 malah. Mungkin dia kerjanya udah selesai, ternyata dia minta revisi. Ya tentu saja saya layani. Ternyata walaupun kerjanya sudah selesai, saya sudah dapat pembayarannya, tahu-tahu dia di pekerjaan yang berikutnya dia kasih saya bintang 2 gimana. Itu yang ya gimana ya, kesal, tapi ya sudahlah, itu udah yang lalu. Nah makanya pada kerjaan yang berikutnya itu saya usahakan lebih mendapat bintang 5 nya itu misalnya butuh 23 review lagi untuk balik ke bintang 5 teman. Jadi harus selama 23 kerjaan kita ke depan itu harus mendapatkan bintang 5 terus, nggak boleh yang namanya ada 5, ada 4,8, ada 5. Itu nggak akan balik, agak lama balik lagi ke misalnya ke ratingnya ke 5 teman. Teman-teman yang ingin mengirimkan pesan kepada saya atau konsultasi, nanti silakan teman-teman follow Instagram saya, yaitu instagram.com/masbloggerofficial, atau teman-teman juga bisa cek video terbaru saya di TikTok, ini tiktok.com/masblogger. Oke, kalau gitu kita kembali ke videonya. Tidak ada yang mustahil, kalaupun kita bisa berusaha, ya pasti yang namanya situasi di Fiverr itu kan klien itu kan beda-beda sifatnya. Kadang kita dapat klien yang baik, kemudian dia punya ide, kita eksekusi, kita tahu hasilnya tidak seperti dia inginkan, tapi setelah kita revisi 1 atau 2 kali dia puas. Nah itu bagus teman. Tapi kadang juga kita mendapatkan klien yang jelimet, kadang dia penjelasannya nggak detail, tapi maunya itu seperti keinginan dia, karena dia nggak puas, karena dia tadi nggak terlalu mungkin dia nggak bisa mengungkapkan seperti apa keinginannya, tapi dia kurang puas dengan hasil kerjaan kita, padahal kerjaannya udah selesai, dia kasih bintang kita turun. Nah itu yang namanya kita perlu harus melewati proses itu semua teman. Dari proses tersebut kita akan memiliki jam terbang. Nah dari jam terbang tersebut jadi kita akan terlatih dan tahu istilahnya cara menghadapinya teman. Kalau misalnya dapat kasus kayak gini, saya sudah sering mengalami kayak gini berapa kali, malah turun level, naik lagi, turun level, naik lagi. Ya karena macam-macam ya karakteristik sifat klien itu. Tapi jangan ragu, kalau misalnya teman-teman memang serius di Fiverr, ya teman-teman tuh harus konsisten teman-teman. Walaupun rating teman-teman turun, ya teman-teman ya kalau misalnya mau mendapatkan penghasilan dari Fiverr, ya harus struggle gitu teman-teman. Harus berusaha lebih bagus lagi, harus lebih sering latihan lagi, harus lebih sering misalnya memperbaiki gigsnya. Bahkan saya sendiri ada gig yang saya hapus, kemudian buat baru, ganti gig lagi teman, reset lagi, ya kayak gitu. Memang itu continue teman, ya kayak siklusnya tuh
nggak stop. Misalnya dari buat gig, kemudian kita riset dulu, buat portofolio yang bagus, kemudian kita pasang harga, dan kita cek itu selama 1 bulan bagus nggak impresi atau kliknya. Kalau nggak bagus ya direvisi. Kalau memang jelek, nggak ada yang ngeklik, ya ganti baru atau delete, ganti gig yang baru. Kayak gitulah teman. Sebagai freelancer itu harus sering trial and error. Jadi jangan ragu kalau misalnya teman-teman serius, ya benar-benar tunjukkan teman-teman. Tunjukkan konsistensinya dan keseriusannya melalui memberikan pelayanan terbaik bagi klien. Oke, kalau gitu itu saja yang bisa saya berikan. Semoga saran saya itu bermanfaat buat teman-teman. Sampai ketemu di tutorial Mas Blogger berikutnya.